Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mumun Setiawan. Oke, seperti judul pada video ini, saya akan membahas belajar rumus Excel dengan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan if. Kita langsung saja, kita contohnya memiliki soal daftar penyewa hotel dengan contoh di sini ada 10 penyewa dengan kode-kode yang berbeda. Nah, dalam soal ini kita harus mencari jenis kamar, tarif per malam, biaya inap, diskon, dan jumlah bayar. Dalam belajar rumus VLOOKUP dan HLOOKUP atau itu, tentunya kita membutuhkan tabel bantu atau tabel array. Nah, di sini ada tabel bantunya atau biasa dikatakan dengan tabel array. Nah, untuk menentukan jenis kamar, kita sudah mengetahui kode kamarnya itu LX, posisinya pasti LX itu nanti hasilnya pasti akan LUX, tapi dengan rumus Excel nanti untuk ke-10-nya itu dengan satu rumus kita bisa membereskan semuanya. Oke, langsung saja yang pertama kita cari jenis kamar. Kita dengan menggunakan rumus VLOOKUP dengan cara sama dengan VLOOKUP tab. Nah, selanjutnya kita harus mencari lookup value. Lookup value itu adalah kunci atau sel utama. Nah, di sini ada LX, di sini juga ada LX. Berarti kita harus klik kode kamarnya. Nah, di sini dimuncul B5, kemudian titik koma. Selanjutnya kita cari tabel array. Nah, tabel array-nya di sini. Kita blok semuanya. Nanti setelah di blok ini kita absolutkan atau kata bahasa sederhananya harus didolarkan dengan mengklik F4. Di sini kita lihat perubahan di sini K5.2L8 untuk tabel kode kamar. Setelah kita klik F4, dia berubah ada $K, $5, $R, dan $8. Setelah itu kita tutup dengan titik koma. Selanjutnya kita cari kolom indeks 6. Di sini biasa disebut nanti akan baris ke mana atau kolom mana yang akan ditampilkan. Nah, di sini untuk VLOOKUP itu perhitungannya secara ke samping. Berarti di sini ada dua kolom ini, berarti ngitungnya ke samping itu ini 1, ini 2. Berarti karena kita sedang mencari jenis kamar, berarti harus kita masukkan kolom kedua. Titik koma. Kemudian di sini ada true and false. Ini diperkirakan yang benar dan mana yang salah. Karena kalau salah kita dengan false ketikkan angka 0 kurung tutup enter. Nah, di sini udah muncul hasilnya LUX, kode kamar LX, jenis kamarnya LUX, berarti benar. Setelah benar dan diketahui hasilnya, kita tarik ke bawah. Kemudian rapihkan. Nah, di sini dengan kode kamar EK, ekonomis, apa dengan di sini? Kode kamar VV, berarti VIP. Udah kita temukan dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, selanjutnya untuk tarif per malam di sini ada tabel bantu, tabel tarif, kode kamar, tarif per malam itu LX itu 600. Berarti secara logika Bang Ruben ini tarif per malamnya 600.000. Nah, kita cari dengan rumus HLOOKUP. Cara pengerjaannya hampir sama dengan VLOOKUP yang tadi, cuman perbedaannya adalah penghitungan kolomnya. Kalau VLOOKUP menghitungnya ke samping, kalau horizontal ke bawah. Kita kerjakan sama dengan HLOOKUP. Klik lookup value, titik koma, blok tabel bantu atau tabel array, absolutkan, klik F4, titik koma. Nah, menghitungnya begini kalau HLOOKUP 1, 2, dia ke bawah. Walaupun ada 4 kolom di sini, tapi tetap yang dihitung adalah 1, 2. 2, titik koma, 0, kurung tutup, enter. Kalau sudah berhasil ditemukan, maka kita tarik ke bawah. Nah, udah selesai untuk pengisian tarif per malam. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan lama inap. Nah, selanjutnya untuk biaya inap baru ini dikalikan dari lama inap ke tarif per malam. Bisa dengan cara seperti ini. Sama dengan HLOOKUP. Seperti tadi yang telah kita buat, kemudian klik kode kamarnya, titik koma,
blok tabel array, absolutkan, titik koma, 2, titik koma 0, kurung tutup, dikali ke lama inapnya. Jadi logikanya 600.000 dikali 4. Enter. Totalnya 2.400.000. Jika sudah berhasil, maka kita tarik ke bawah. Rapihkan. Nah, selanjutnya untuk diskon ini kita menggunakan rumus fungsi if. Ini logikanya seperti ini. Jika dari ke-10 orang ini menginapnya lebih dari 5 hari, maka dia akan mendapatkan diskon 150.000. Caranya sama dengan if kurung buka jika lama inapnya sama dengan atau lebih besar dari 5 hari, maka dia akan mendapatkan diskon 150.000. Kalau tidak, 0. Kurung tutup, enter. Salah, kita cek kembali. Ternyata di sininya harus lebih besar dulu, baru sama dengan enter. Nah, tadi salah penyimpanan, harus lebih besar dulu, baru sama dengan, jangan sama dengan dulu, baru lebih besar. Nah, di sini Bang Ruben ini nginepnya 4 hari, maka dia tidak dapat. Kalau 5 hari dapat 150.000 ataupun lebih dari 5 hari. Kita tarik ke bawah. Nah, ini yang dapat itu sebanyak 4 orang. Ini Pak Umar 5 hari bisa. 7 Pak Ujang Sarif, kemudian Nina dan Nanda. Jadi 4 orang yang dapat diskon 150.000 karena dia menginap lebih dari 5 hari. Selanjutnya untuk jumlah bayar berarti berapa biaya inap setelah dipotong diskon itu yang harus dibayar. Rumusnya sama dengan klik biaya inap dikurangi diskon, maka di enter. Nah, ini nggak dapat pemotongan karena nginepnya di bawah 5 hari. Kita tarik ke bawah. Nah, yang 4 orang ada pemotongan 150.000. Jadi yang harus dia bayar adalah sebesar ini. Selanjutnya jumlah total bayar itu kita jumlahkan dari ke-10 orang ini dengan rumus sama dengan sum kurung buka blok kurung tutup enter. 19.650 dari ke-10 orang yang harus dibayar. Rata-rata bayar itu dengan rumus sama dengan average blok kurung tutup enter. Pembayaran tertinggi adalah siapa pembayaran yang paling besar dari ke-10 orang ini. Sama dengan rumusnya max kurung buka sampai ke 10 orang kurung tutup enter. 3450 paling besar itu yaitu Ibu Nina. Pembayaran paling tinggi. Kemudian siapa yang paling rendah dengan rumus sama dengan min kurung buka blok dari ke-10 orang tersebut, kita kurung tutup enter. 600.000. Kita cari yang paling kecil 600.000, ada Ibu Lela dan Ibu Sinta. Nah, itulah tata cara sederhana rumus fungsi VLOOKUP, VLOOKUP, dan if, sum, average, max, and min. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe.